Uni dan teman-teman dari Unisfed Semarang, serta Bu Monika dan Bu Irma dari Stikes Ngesiwaluyo. Merupakan suatu kehormatan tersendiri bahwa hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui jarak jauh, bisa bergabung dengan Unisfed, Fednya veteran ya mungkin ya. Hari ini saya dimintai untuk mengisi materi perencanaan. Bagi mahasiswa kami ucapkan selamat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum paparan kita mulai, marilah kita berdoa menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, semoga Tuhan memberikan kemudahan di dalam berdiskusi hari ini untuk bekal kita di kemudian hari. Saya akan, untuk lebih mudahnya saya pasangkan PowerPoint. Suaranya ceton enggak ya saya? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Ya, terima kasih kalau ceton. Saya bukakan PowerPoint-nya dulu. Para dosen yang saya hormati, jangan kaget karena yang akan paparan adalah penyaji tempo dulu, dengan sendirinya tidak secanggih para dosen-dosen masa kini. Jadi memang semua ada kelebihannya masing-masing. Saya kelebihannya adalah umur yang jelas. Saya diberi mandat dari beberapa pokok bahasan dari Stikes. Hari ini tujuan pembelajarannya kita bacakan bersama-sama agar semua mahasiswa bisa mengikuti sesuai dengan perencanaan pembelajaran hari ini sehingga bisa menyiapkan diri pada waktu nanti akan evaluasi diri apakah yang disampaikan itu sudah bisa difahami atau belum. Tujuan instruksional umumnya adalah mahasiswa memahami fungsi manajemen perencanaan sesuai dengan permintaan permukaan fungsi manajemen perencanaan sehingga kita sebagai koki menyiapkan apa yang diharapkan. Dengan demikian kita breakdown tujuan instruksional khususnya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dengan benar arti dan maksud perencanaan. Memang kita di dalam ilmu manajemen banyak buku dan banyak kepustakaan yang mungkin agak sedikit berbeda, tetapi yang penting maksud dan tujuannya sama. Kemudian tujuan instruksional kedua adalah definisi dan unsur-unsur perencanaan, ketiga tipe-tipe perencanaan, keempat proses perencanaan, dan kelima perencanaan yang efektif. Beberapa buku yang kami gunakan untuk menyusun makalah ini ada banyak seperti tersebut di bawah ini. Nah, boleh kita masuk dalam paparan yang pertama, apa arti dan maksud perencanaan. Anak muda biasanya itu sering melakukan suatu aktivitas tanpa rencana, sehingga kalau selesai aktivitas pun kalau ditanya hasilnya apa, nggak tahu. Nah, kalau di BKKBN, berencana itu keren. Nah, jadi rencana itu merupakan suatu bagian dari proses organisasi manajemen yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi dimulai dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kalau suatu organisasi tidak punya masalah berarti tidak perlu melakukan suatu perencanaan.
Dan tidak mungkin suatu organisasi ataupun individu tidak punya masalah. Dengan sendirinya pada waktu merumuskan masalah, kita harus mulai menentukan keputusan-keputusan masalah apa yang menjadi prioritas. Nah, itu ada materi tersendiri mengenai keputusan dan prioritas masalah, baik itu masalah manajemen secara umum maupun masalah yang berkaitan khusus dengan bidang kesehatan. Kalau kami mengikuti prosedur akademik, jadi harus menunjukkan referensi. Jadi Robin menyebutkan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penyusunan tujuan organisasi, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Jadi secara keseluruhan tujuan adalah goal yang diperlukan untuk membuat suatu perencanaan. Menentukan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi yang berikutnya menentukan strategi. Strategi apa yang diperlukan agar tujuan itu tercapai. Dengan sendirinya untuk menentukan strategi kita harus memperhatikan faktor lingkungan luar dan faktor lingkungan dalam. Kita punya kekuatan apa di dalam organisasi, punya kelemahan apa, sedangkan yang di luar organisasi kita harus memperhatikan ancaman dari pesaing atau ancaman dari lingkungan fisik maupun lingkungan hukum dan politik. Begitu juga peluang-peluang apa yang perlu kita sambut agar kita bisa survive. Kemudian mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi tersebut. Kami ngambil dari Terry tahun 1986 dalam bidang manajemen, perencanaan adalah bagian vital dalam organisasi. Jadi vital itu penting, kadang-kadang kita sering keliru alat vital itu alat penting ya. Jadi dalam bidang manajemen perencanaan adalah bagian vital dalam organisasi sebab perencanaan merupakan penggerak bagi fungsi manajemen lainnya. Dengan sendirinya menjadi hal yang sangat penting. Perencanaan itu harus disiapkan sebaik mungkin. Kalau kita pinjam Asrul Asbar, seorang ahli kesehatan masyarakat, menyebutkan bahwa perencanaan kesehatan adalah sebuah proses yang terdiri dari langkah-langkah berkesinambungan. Jadi secara terus-menerus. Kenapa secara terus-menerus? Karena pelayanan kesehatan itu tidak akan berhenti sampai manusia itu selesai menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, dan masalahnya itu selalu akan berubah-ubah dan berkembang. Menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi benang merahnya adalah menetapkan tujuan agar tercapai yang diharapkan berdasarkan masalah yang ditemui, yang diprioritaskan. Jadi secara keseluruhan, unsur penting di dalam perencanaan adalah tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan sumber daya yang ada, kemudian faktor lingkungan dan faktor internal maupun eksternal. Suhardi di dalam Mariyati menyebutkan definisi perencanaan itu lebih detail yang dilakukan seseorang atau kelompok. Jadi perencanaan di sini baik perencanaan individu maupun perencanaan kelompok yang akan kita bahas nanti adalah perencanaan organisasi dengan sendirinya kegiatan 2 orang atau lebih, bukan perorangan. Yang didahului dengan penetapan tujuan, mengenali masalah kesehatan melalui analisa situasi masalah masyarakat. Jadi harus analisis masalah
kesehatan masyarakat dengan sendirinya harus melihat data kesehatan masyarakat, baik itu dari laporan rutin. Jika unit organisasinya puskesmas, maka harus melihat dengan sistem informasi puskesmas, surveillance epidemiologi puskesmas, juga laporan rumah sakit. Jika levelnya kabupaten, dengan sendirinya analisanya harus lebih luas, termasuk data yang diperoleh dari Badan Narkotika, kemudian dari kepolisian yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Kemudian menentukan dan memilih sumber daya yang dibutuhkan, menyusun kegiatan yang akan dilakukan, menetapkan besarnya biaya, menentukan waktu pelaksanaan, menentukan tempat kegiatan, menentukan sasaran, menetapkan target yang akan dicapai, dan menyusun indikator pencapaian serta bentuk evaluasi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi definisinya Suhadi lebih komplit. Di dalam perencanaan sudah disiapkan rencana evaluasi serta indikator-indikator keberhasilannya. Jadi jika dilakukan evaluasi, definisi Suhardi lebih nampak jelas. Para mahasiswa yang kami hormati, bisa didengar? Hai. Pak. Terima kasih, jangan terbuai. Ciri-ciri perencanaan program kesehatan adalah bagian dari sistem manajemen. Kita kadang-kadang itu administrasi atau manajemen. Saya lebih senang menggunakan manajemen. Administrasi dan manajemen kadang-kadang dipakai bergantian, dan bedanya juga sangat tipis karena ini ilmu sosial, tidak seperti matematika. Maka ya sudahlah, pokoknya kalau kita ngomong perencanaan ya di dalam administrasi ya juga di dalam manajemen. Kemudian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, berorientasi pada masa depan, karena masalah kesehatan itu kita akan menyiapkan masa depan lebih baik. Diharapkan seperti visi Indonesia Sehat tahun berapa misalnya begitu. Indonesia Maju tahun berapa, Indonesia mampu bersaing. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Jadi perencanaan itu harus dibuat yang diperkirakan bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, masalah yang dipilih aku dipecahkan adalah masalah-masalah yang memang realistis untuk dipecahkan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber budget yang tersedia. Kalaupun tidak terjadi kecukupan, maka harus melakukan mobilisasi atau advokasi bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan tersebut berupa kegiatan perencanaan integrasi agar tujuan secara keseluruhan tercapai. Kemudian ciri perencanaan program kesehatan, tujuan di dalam perencanaan kesehatan yang sifatnya operasional, tujuan itu harus betul-betul bisa diukur. Syarat ciri yang keenam, mampu kelola. Maksudnya dikelola oleh institusi pelaksana pelayanan kesehatan tersebut. Mohon maaf, ini banyak tulisannya, nggak apa-apa ya, karena kuliah. Apa, Bapak? Inisiasi prakarsa perencanaan dari Suhardi dalam Mariyati. Prakarsa umumnya adalah pemimpin atau manajemen tertinggi di dalam menyusun suatu perencanaan, karena memang dia yang punya policy. Namun demikian, dia tidak boleh menyusun sendirian karena di dalam perencanaan butuh partisipasi agar di dalam pelaksanaannya bisa diikuti secara bersama-sama dan mereka yang ikut berpartisipasi merasa bahwa yang direncanakan adalah apa yang dia perlukan dan dia ikut andil di dalam perencanaan tersebut. Yang kedua,
inisiasi dari pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, misalnya dari BPK, dari BPKP, dari Itwilkap, atau mungkin dari LSM di bidang kesehatan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, diperoleh data informasi yang dapat dijadikan dasar perumusan rencana atau merevisi rencana sebelumnya supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kadang-kadang suatu institusi kalau diadakan pengawasan oleh BPK, BPKP maupun Itwil merasa gerah, merasa tidak nyaman karena apa yang dikerjakan itu diawasi. Tapi sebetulnya jika kita berpikir secara logis dan berpikiran secara kooperatif, justru dengan adanya pengawasan, maka penyimpangan yang kita lakukan bisa segera diselesaikan. Ada pepatah mengatakan bahwa kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi dengan adanya pengawasan, apa yang ada pada diri kita bisa apa yang ada pada pelaksanaan kita bisa diketahui kebenarannya. Jika sesuai, kita lanjutkan. Jika ada kekurangan, bisa kita lakukan revisi perencanaan atau perbaikan. Jadi itu yang sering terjadi pada institusi-institusi. Kadang-kadang pemimpin suatu organisasi dikunjungi BPK sudah merasa takut dan segala macam, sehingga masalah-masalah yang tadinya harusnya ditemukan tertutupi, sehingga evaluasi perbaikan perencanaannya tidak akan selesai. Inisiasi yang ketiga adalah inisiasi dari luar organisasi, karena rencana lahir karena adanya saran dari pihak luar sebagai pelaku dan pelanggan eksternal. Sebagai misalnya suatu yayasan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, jika komunitas di lingkungan tersebut mengharapkan adanya pelayanan lebih misalnya, maka kita harus bisa merespon. Sebagai contoh misalnya, di dalam suatu rumah sakit misalnya, untuk pasien-pasien dengan lansia biasanya tidak mau bergabung dengan pelayanan-pelayanan yang masih muda, apalagi remaja, karena aktivitas fisiknya sudah berbeda, sehingga kalau antri dan lain-lain akan sulit. Maka disarankan misalnya antriannya melalui internet, kemudian dibuka polilansia khusus, polilansia mandiri untuk merespon lansia-lansia yang punya anggaran khusus. Jadi inisiatif-inisiatif dari para pelanggan itu menjadi masukan untuk membuat rencana pengembangan kegiatan baru. Inisiasi yang keempat adalah kebutuhan, keinginan masa depan yang ingin dicapai. Jadi perencanaan disusun sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan dan kejadian masa depan. Suatu perencana yang handal selalu menggunakan proyeksi-proyeksi masa depan. Jadi masa depan kita, masyarakat di suatu wilayah tertentu, kejadian-kejadian yang akan datang itu umumnya masalah penyakit apa saja, dan kira-kira pesaing-pesaingnya apa saja. Sebagai contoh misalnya, dengan adanya keterbukaan pelayanan kesehatan, dengan sendirinya investor asing sudah diperbolehkan untuk memberikan pelayanan di Indonesia. Itu merupakan suatu tantangan bagi para pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Apakah mau melakukan pelayanan seperti biasa, sementara ada rumah sakit asing yang memberi pelayanan yang diperkirakan mutu dan kualitas pelayanannya akan berkompetitif. Jadi perakiraan termasuk kebijakan pemerintah di dalam membuka peluang investor, peluang kerja dari organisasi yang lain itu juga menjadikan inisiasi prakarsa perencanaan. Kemudian dari institusi yang bersangkutan, jadi inisiasi yang kelima adalah dari
institusi yang bersangkutan karena perencanaan disusun atas dasar penentuan tindakan yang tepat untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan secara teratur di institusi tersebut. Itulah 5 inisiasi prakarsa perencanaan. Jadi perlu difahami bahwa perencanaan bukan hanya sekedar menyusun rencana target dan lain-lain, tetapi termasuk juga di dalam rangka agar institusi tersebut tetap handal, eksis, dan berjaya di kemudian hari. Mohon maaf komputerku kalau sudah agak suwi. Rada ngadat. Mohon maaf, saya cari dulu. PowerPoint-nya kelihatan? Terlihat, Bapak. Ya. Laptop saya seperti yang punya, jadi nampaknya perlu ganti yang baru. Sebentar. Saya bacakan lagi. Tujuan perencanaan secara tidak langsung tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan perencanaan. Secara keseluruhan adalah satu jalan atau cara mengantisipasi dan merekam perubahan, karena di dalam perencanaan ada beberapa indikator-indikator yang harus kita siapkan untuk mengevaluasi sehingga kita akan tahu perubahan sebelum perencanaan dan setelah ada pelaksanaan program yang telah dibuat melalui perencanaan tersebut. Kemudian perencanaan itu memberikan pengarahan kepada administrator atau pemimpin organisasi maupun tenaga-tenaga non-administrator. Misalnya kalau di puskesmas dengan sendirinya dengan adanya perencanaan yang baik, maka setiap bidang misalnya pelayanan KIA, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pencegahan penyakit itu menggunakan rencana masing-masing sehingga arah dan tujuannya bisa. Begitu juga untuk tenaga fungsional dengan adanya rencana harian, rencana mingguan maupun rencana bulanan, maka bisa mengikuti apa yang harus dia lakukan pada waktunya. Termasuk untuk melaksanakan tugas-tugas harian tenaga fungsional harus disiapkan indikator termasuk aturan-aturan yang harus dia lakukan, termasuk di dalamnya adalah standar operasional prosedur. Jadi nanti bisa diketahui berapa persen yang dilaksanakan secara taat SOP dan berapa yang tidak taat SOP. Dengan demikian, perencanaan dapat menghindari setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan di dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Tujuan perencanaan juga menetapkan tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan, termasuk menentukan standar-standar cakupan, kemudian standar operasional prosedur, kemudian petunjuk mengenai penggunaan obat first in first out. Jadi dengan sendirinya bisa diikuti dan dipantau sehingga
tidak akan terjadi penumpukan obat yang menjadi kedaluarsa di kemudian hari. Selanjutnya, manfaat perencanaan dengan sendirinya sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan dan juga sebagai pedoman dalam evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini bukan hanya pada evaluasi akhir program, tetapi juga evaluasi perencanaan. Jadi perencanaan itu pun perlu dievaluasi apakah perencanaan tersebut itu sudah memperhitungkan sumber daya yang ada, apakah sudah menyiapkan standarnya, apakah sudah menyiapkan standar operasional prosedur, apakah sudah memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, kebijakan kesehatan daerah atau belum, atau memperhatikan apa saja yang sudah dilakukan. Dengan demikian, manfaat perencanaan bermanfaat pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, baik itu evaluasi akhir program, tapi juga pada evaluasi perencanaan itu sendiri. Orang-orang kadang-kadang berpikir, baru taraf perencanaan kok dievaluasi. Itulah pentingnya suatu perencanaan. Jadi dievaluasi mulai dari perencanaan. Jadi seorang manajer yang baik selalu membuat daftar tilik untuk menyusun indikator-indikator evaluasi perencanaan. Jadi kalau indikator evaluasi perencanaan, misalnya inputnya apa saja yang sudah dipersiapkan, termasuk standar peraturan, gambaran-gambaran yang berkaitan dengan masalah perencanaan tersebut. Kemudian manfaat berikutnya memudahkan dalam melaksanaan koordinasi, karena setiap orang yang akan melakukan koordinasi baik atasan ke bawahan maupun organisasi koordinasi ke samping antar bagian bisa melakukan koordinasi sebelum bertemu, bisa melihat perencanaan dari masing-masing bagian tersebut. Kemudian melalui perencanaan terjadi penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Jadi misalnya di dalam suatu perencanaan pelayanan pengobatan di suatu puskesmas di mana tenaga kesehatannya terbatas, maka perlu dilakukan perencanaan dari awal, mulai dari penentuan siapa yang akan melakukan. Jika dokternya terbatas, maka mau tidak mau harus melakukan pendelegasian kepada tenaga yang lain. Pendelegasian dengan sendirinya perlu memberikan kemampuan, perlu pelatihan, perlu komitmen, kesepakatan bersama apa saja yang bisa dilakukan, yang akan didelegasikan. Dengan demikian, perencanaan menempatkan tanggung jawab secara lebih tepat. Unsur-unsur perencanaan sesuai dengan definisinya, yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan itu merupakan unsur perencanaan yang utama, karena tujuan itu menerangkan tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Tujuan ini bisa tujuan bersifat materi, bisa bersifat moral. Di dalam pelayanan kesehatan ada banyak tujuan, misalnya menurunkan angka kematian ibu berapa persen, tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam tujuan pelayanan kesehatan mungkin perlu peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan jika petugas yang bertugas di suatu unit tersebut ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kemampuannya. Jadi perencanaan itu bisa mencakup bukan hanya masalah penyakitnya saja, tetapi juga sumber daya manusia, termasuk juga sumber daya yang lainnya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah politik atau kebijaksanaan, yaitu peraturan yang digariskan bagi tindakan organisasi yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai. Jika di swasta mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh yayasan tanpa menghilangkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah,
kemudian kebijakan-kebijakan dari kesehatan daerah, karena mau tidak mau suatu pelayanan kesehatan harus memperhatikan kebijakan daerah, kebijakan Kementerian Kesehatan, kemudian juga arahan-arahan dari WHO misalnya. Jadi itu kebijakan itu perlu diperhatikan. Unsur yang ketiga adalah prosedur atau urut-urutan yang akan dilalui harus diikuti oleh karyawan atau orang yang melaksanakan suatu kegiatan. Jadi harus dijelaskan sampai di situ. Dan yang berikutnya adalah budget. Budget atau uang. Uang itu bukan harus dari institusi itu sendiri, tetapi bisa dilakukan bersama. Sebagai contoh misalnya, jika anggaran terbatas dan kita mengambil suatu keputusan bahwa misalnya di dalam suatu wilayah kerja puskesmas butuh peningkatan kesehatan reproduksi remaja di pondok pesantren, di mana tenaganya terbatas, maka dibutuhkan suatu kader kesehatan reproduksi remaja yang bisa dikerjakan oleh para remaja-remaja di pondok pesantren. Maka muncullah misalnya pelatihan kader kesehatan reproduksi remaja di pesantren. Penganggarannya tidak selamanya harus dari puskesmas, tetapi bisa menggunakan anggaran dari pondok pesantren untuk penyelenggaraannya, sedangkan tenaganya bisa join dengan puskesmas. Dengan adanya pengembangan Tridharma perguruan tinggi bisa berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Dengan sendirinya perencanaan dari puskesmas harus disiapkan secara matang, kurikulumnya, tujuan umum, tujuan khususnya, serta materi yang harus disampaikan, termasuk evaluasi kinerjanya. Jadi budget itu bukan hanya yang dimiliki oleh institusi, tetapi bisa berkolaborasi. Kemudian yang unsur terakhir, program atau tindakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang terdiri dari penggabungan dari politik, prosedur, dan budget tadi. Itulah yang perlu disampaikan dan yang perlu diperhatikan bahwa di dalam membuat suatu tujuan itu harus jelas. Jadi saya ngambilkan dari DIS yang dikutip oleh Solihin bahwa tujuan di dalam perencanaan itu harus smart, spesifik, measurable, appropriate, realistic, dan timely. Kadang-kadang seorang perencana sering lupa bahwa tujuannya itu tidak jelas, sehingga pada waktu mencapai akhir suatu program, kalau ditanya tujuannya sudah dicapai apa belum, indikatornya apa, bingung karena tujuan yang ditetapkan tidak smart. Yang dimaksud smart adalah spesifik. Tujuan secara spesifik harus menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Apa saja yang ingin ditingkatkan. Dengan sendirinya tidak cuma satu kegiatan, karena di dalam suatu organisasi ada beberapa bagian-bagian. Paling tidak, kalau pelayanan pengobatan dengan sendirinya selalu ada perencanaan. Minimal melayani yang sama dengan tahun yang lalu jika keanggarannya sudah baik. Jika kemarin misalnya komplain rate-nya baru komplain rate-nya cukup tinggi, maka kita harus mengurangi komplain rate misalnya. Kemudian yang kedua, appropriate, yaitu tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi. Ya, kita nanti akan membahas visi-misi dalam perencanaan strategis, ada materi tersendiri. Yang jelas visi itu gambaran masa depan yang akan dicapai dalam bentuk wawasan, angan-angan, atau gambarannya mimpi ke depan. Sedangkan visi adalah langkah-langkah untuk mencapai misi. Di dalam pemerintahan kita, bahwa presiden itu 5 tahunan. Begitu juga gubernur dan bupati. Sehingga pada waktu kita menyiapkan perencanaan harus mengikuti visi misi pemerintah daerah, arahnya mau kemana. Di samping kita juga harus memperhatikan data
kesehatan yang kita analisis. Karena kalau kita tidak mengikuti arus visi misi pemerintah daerah, dengan sendirinya yang memberi biaya itu pemerintah daerah. Kalau itu pelayanan negeri, berbeda dengan pelayanan swasta yang memberi biaya adalah yayasan atau dari pasien. Kemudian yang ketiga, measurable artinya bisa diukur. Bisa diukur. Jadi sebagai contoh misalnya ingin menurunkan angka akses pelayanan kesehatan ibu hamil dari 80% menjadi 90%. Nah, itu terukur. Jadi meningkat menjadi 10%. Kenapa nggak berani 100%? Misalnya karena di situ masih banyak yang kolot sehingga tidak mau diperiksa oleh tenaga kesehatan misalnya. Jadi kita harus memperhitungkan faktor lingkungan, sosial maupun budaya. Kemudian juga harus realistik, artinya unit organisasi yang akan melaksanakan itu betul-betul sudah mempertimbangkan bisa dilaksanakan. Kemudian ada batasan waktu, timely, batasan waktu yang jelas dalam kurun waktu berapa tahun. Kita lanjutkan. Organisasi tadi sudah kami sebutkan, karena kebijakan daerah itu berbeda antara satu kabupaten yang satu dengan kabupaten lain. Misalnya Temanggung, kebijakan tahun ini, kebijakan bupati adalah menurunkan angka stunting yang ada di Temanggung, menurunkan perkawinan usia muda, dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya meningkatkan produktivitas pertanian. Kita ambil kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kesehatan yang mendukung, kita kembangkan. Apa yang harus kita lakukan jika kebijakan yang kita perlukan di cantelan, nyun sewu, saya menggunakan bahasa Jawa, di kebijakan pemerintah daerahnya tidak ada masalah. Namun demikian akan lebih bagus jika suatu dinas di tingkat 2, subbag umum perencanaannya, kepala dinasnya bisa mengadvokasi bupati atau wali kotanya bahwa masalah kesehatan itu bisa menjadikan kebijakan beliau, dengan sendirinya akan menjadi bagus. Akan lebih bagus lagi jika pengambil kebijakan di dinas yang bersangkutan bisa ikut menjadi tim bupati di dalam rangka menyusun visi misi bupati tersebut. Sehingga tidak akan salah jika kita membantu visi misi calon bupati yang akan pilkada itu, kita harus mencermati apakah pro kesehatan apa tidak. Biasanya bupati yang responsif terhadap pelayanan kesehatan akan berkomunikasi dengan para ahli yang biasa melakukan perencanaan kesehatan. Kemudian prosedur-prosedur yang atau metode atau cara yang baku untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk standar operasional prosedur di dalam pelayanan kesehatan, anggaran dan programnya itu sendiri. Dengan sendirinya anggaran. Kita masuk di dalam tipe perencanaan. Secara global perencanaan dibedakan menjadi 2, yaitu perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Langkah-langkah yang disebutkan tadi umumnya adalah perencanaan operasional. Sedangkan perencanaan strategik, perencanaan manajer tingkat atas yang biasanya
lakukan perencanaan jangka panjang yang sifatnya masih global, yang membahas visi misi dan strategi. Perbedaannya, perencanaan strategi dan perencanaan operasional, dasar kajiannya kalau perencanaan strategi adalah melihat peluang dari masalah eksternal dan kemampuan perubahan internal. Jadi kekurangan atau kelebihan di dalam internal kita. Jadi organisasi itu punya kekuatan atau kelemahan apa saja. Itu yang digunakan sebagai dasar kajian. Sedangkan rencana operasional mengacu pada perencanaan strategik dan berdasarkan masalah yang ditemui. Jadi mengacu, jadi secara umum misalnya perencanaan kesehatan secara umum mengarahkan pada bahwa kita sedang dalam posisi pandemi COVID-19, maka sumber daya kita konsentrasikan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di samping masalah-masalah lain yang kita temui. Pada perencanaan strategi, orientasinya adalah visi misi. Gampangnya itu visi adalah cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Jadi cita-citanya apa? Mimpinya apa? Dengan sendirinya, misalnya kalau Indonesia maju, itu visi dari Jokowi. Indonesia maju, maju di segala bidang, termasuk maju di bidang kesehatan. Dengan sendirinya pengembangan pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit menjadi rumah sakit puskesmas yang pelayanannya itu lebih maju dibandingkan tahun lalu atau lebih maju dari pelayanan-pelayanan luar negeri yang biasanya orang Indonesia itu selalu pergi ke Singapura, selalu punya image bahwa pelayanan luar negeri lebih bagus. Jadi misi merupakan maksud kegiatan utama membuat organisasi memiliki jati diri. Misi biasanya memuaskan para pihak yang berkepentingan atau stakeholder untuk memenangkan persaingan dan menguasai pasar, mengembangkan perusahaan, serta menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa misi itu untuk mewujudkan eksistensi suatu perusahaan. Jadi itu pikirannya teman-teman kita yang menjadi manajemen. Misalnya direktur rumah sakit. Kalau wakil direktur bidang pelayanan rencananya operasional. Wakil di kepala bangsal sangat operasional. Kita lanjutkan. Macet lagi. Inilah kalau laptopnya sama dengan yang punya. Mohon maaf, terus lompatnya jauh sekali. Napa-napa Bapak, pelan-pelan saja. Iya. Mudah-mudahan mahasiswanya nggak ngantuk ya. Ya mungkin di sela pertanyaan untuk mahasiswa akan sembari nunggu laptopnya berjalan kembali. Nah, sudah terpapang. Nanti tanya jawab boleh nanti, biar saya lebih mudah. Terima kasih. Monggo Bapak. Jadi ada bedanya. Untuk perencanaan strategik akan dibahas lebih lanjut oleh tim tersendiri karena itu merupakan satu kajian tersendiri dan biasanya butuh langkah-langkah dan juga mungkin keterampilan khusus agar bisa melekat kepada hasil. Tahap kajian biasanya kajian eksternal dan kajian internal untuk melihat peluang dan tantangan, kemudian kelemahan dan
kekuatan. Jadi strateginya adalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sedangkan rencana operasional analisa situasi untuk penentuan prioritas. Di bidang pelayanan kesehatan nanti ada materi tersendiri mengenai analisa situasi kesehatan. Jadi yang akan mendalami analisa situasi kesehatan, kita bisa berlanjut dengan materi berikutnya. Kemudian berdasarkan proses keterlibatan manajemen puncak dan manajemen menengah. Sedangkan pada rencana operasional, keterlibatan pelaksana dan semua pihak karena perencanaannya mencakup hal-hal yang lebih operasional. Jangka waktunya dengan sendirinya kalau strategik itu jangka panjang, bisa 5 sampai 25 tahun. Kita masih ingat bahwa di zaman Orde Baru ada yang namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara, adalah rencana jangka panjang, kemudian tiap 5 tahun dilakukan pengembangan rencana jangka menengah, kemudian diterjemahkan lagi menjadi rencana operasional tahunan. Sekarang GBHN tidak ada. Kenapa? Karena bupati, gubernur, presiden 5 tahunan, jadi bikinnya perencanaan ya 5 tahunan. Setelah itu, nah itu kelemahan daripada tidak adanya rencana jangka panjang sehingga tujuan jangka panjangnya itu hanya 5 tahunan. Mudah-mudahan para pembantu-pembantu presiden yang ikut membuat perencanaan bisa mengembangkan arah yang lebih sesuai. Jadi kalau berdasarkan tingkat rinciannya, rencana operasional itu lebih rinci dan turunan dari rencana strategis. Berdasarkan tipe perencanaan lainnya, nah ini tadi ada jangka panjang, jangka menengah. Perencanaan jangka panjang di tingkat puskesmas namanya micro planning, yaitu perencanaan 5 tahunan untuk menyiapkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan sebaiknya seorang kepala puskesmas mutasinya itu paling cepat 5 tahun, sehingga bisa dievaluasi apakah yang dia rencanakan selama 5 tahun bisa tercapai apa tidak. Jika mutasinya kurang dari 5 tahunan, maka ya evaluasinya hanya sampai di tengah. Atau mungkin baru 1 tahun dipindah. Sedangkan rencana jangka pendek umumnya berlaku untuk 1 tahun. Adakah rencana yang lebih pendek dari 1 tahun? Ada, misalnya kita membuat rencana pelatihan kursus kader, rencana pelatihan UKS, rencana pelatihan kader kesehatan reproduksi remaja misalnya. Ini hanya sekedar istilah. Dilihat dari tingkatannya, ada rencana induk atau master plan. Jadi master plan kita harus disiapkan secara umum dari awal agar kita tahu arah ke depannya. Kemudian rencana operasional, lebih menitik beratkan pada pedoman petunjuk pelaksanaan suatu program. Jadi misalnya pelaksanaan program di P2M. Kemudian rencana harian itu di pelayanan misalnya. Termasuk rencana harian adalah pemantauan Bapak Nyon Sewu ini ke mute, mohon Nyon Sewu ini tadi saya kepencet mikrofonnya Bapak. Sudah. Nggih, sampun. Iya. Jadi di puskesmas contoh rencana harian itu adalah pelayanan rutin, pelayanan KIA, KB, pelayanan konseling gizi, pelayanan pengobatan, termasuk pemantauan mutu vaksin, itu adalah rencana harian. Tetap harus disiapkan. Dengan sendirinya rencana harian itu Gantt chart-nya harus disiapkan lebih detail. Kemudian berdasarkan ruang lingkupnya, tadi sudah ya ada rencana strategis, rencana taktis, rencana menyeluruh, rencana terintegrasi. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah rencana terintegrasi. Rencana terintegrasi adalah rencana 2 unit yang berbeda, misalnya antara
unit pelayanan kesehatan dengan unit yang lain. Contoh konkret rencana integrasi yang sudah kami sampaikan tadi adalah rencana pelatihan kader kesehatan reproduksi remaja di pondok pesantren. Itu dibuat rencana secara integrasi antara pondok pesantren dengan puskesmas misalnya. Atau rencana integrasi antara dinas kesehatan dengan pertanian, perdagangan, perekonomian dalam pengentasan kemiskinan di kampung KB, di mana tugas dari puskesmas itu adalah meningkatkan cakupan KB-nya, sedangkan dari dinas pertanian meningkatkan kemampuan aseptor yang sudah ikut KB agar bisa ikut bertani, mendapatkan modal dan meningkatkan ekonomi produktif. Itu adalah rencana integrasi. Mahasiswa stikes, adminkes paling tidak nanti barangkali pada unit organisasi terkecil bisa melakukan analisis masalah kesehatan di tingkat desa dan juga melakukan rencana integrasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di tingkat kecamatan atau mungkin juga tingkat kabupaten untuk bisa membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di tingkat desa. Mungkin itu yang perlu diperhatikan karena kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari puskesmas saja tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah. Tapi jika program itu diintegrasikan maka hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Kemudian ada yang berdasarkan orientasi waktu. Umumnya kita orientasi waktunya adalah menggunakan data yang lalu sampai dengan 1 tahun terakhir. Bahkan kalau perencanaan sekarang untuk tahun 2022, maka data yang kita gunakan adalah data tahun 19 dan 22 tahun yang lalu. Jadi menggunakan data masa lalu. Sedangkan kalau berorientasi masa depan itu berdasarkan perakiraan-perakiraan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu pun berdasarkan prediksi-prediksi data yang sudah ada. Kemudian berdasarkan frekuensi penggunaannya, perencanaan sekali pakai, perencanaan yang berkali-kali pakai, misalnya pelayanan kesehatan itu adalah yang berkali-kali pakai, tetapi kita butuh revisi. Jadi secara gambarannya adalah ada masalah. Dimohon mahasiswa untuk tidak bermain-main dengan screen-nya. Iya, Sepertinya Mbak mohon maaf. mungkin sedang error gitu ya screen-nya. Mohon maaf Mbak Aminah. Iya, laptop saya juga lemot. Laptop yang tidak lemot, kameranya merosot. Sama saja. Ya memang itu adalah kekurangan dan kelebihannya Zoom. Kita komunikasi antara mahasiswa dan dosen pun juga terganggu. Memenuhi pokok bahasan yang keempat, tahapan dasar perencanaan. Jadi yang pertama menetapkan tujuan. Yang dimaksud menetapkan tujuan di sini dengan sendirinya mulai dari analisa situasi. Jadi tujuan yang akan dicapai di dalam organisasi bukan hanya masalah penyakitnya itu saja, tetapi juga masalah sumber daya, masalah rantai pasok, dan lain-lain. Jadi bukan itu. Khusus untuk masalah penyakit dan masalah perilaku dan kesehatan akan dibahas di dalam perencanaan khusus bidang kesehatan. Yang tahap kedua adalah merumuskan keadaan sekarang. Jadi setelah tahu tujuan, gambaran sekarang, kemudian identifikasi kemudahan dan hambatan yang mungkin kita akan temui, sehingga kita bisa mengembangkan di dalam suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Setelah itu baru kita membuat rencana operasional yang meliputi penetapan program,
Mohon maaf ya. Penetapan program, penentuan tujuan program, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus, kemudian membuat rencana kegiatan, urian kegiatan masing-masing yang akan dilakukan, siapa mengerjakan apa dan kapan, kemudian sasarannya siapa, waktunya, tempatnya di mana, akan lebih mudah lagi jika dibuat dalam bentuk Gantt chart. Sehingga akan lebih mudah untuk dipantau. Di dalam menyusun rencana kegiatan ada beberapa langkah. Ini sebagai pegangan saya ambil dari Mariyati, alasan utama disusun rencana. Jadi pakai 5W1H, why, what, how, who, ditambah what support. Kemudian ada lokasinya dan kapan. Jadi rencana itu menjadi komplit. Berikutnya, rencana yang baik dengan sendirinya punya tujuan, urian kegiatannya lengkap seperti yang sudah diuraikan di atas, jangka waktu pelaksanaannya juga jelas, memberi arah organisasi pelaksana, memberikan arahan faktor penghambat dan pendukung, serta hal-hal yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem yang ada dan diketahui kaitannya dengan elemen-elemen di dalam sistem. Kemudian memenuhi standar yang dipakai untuk menilai mekanisme kontrol. Kemudian fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi. Apakah rencana itu selalu baik? Ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita menemui manajer yang otoriter. Walaupun kita tahu bahwa manajer itu pemrakarsa perencanaan, namun demikian kalau dia otoriter, maka staf maupun kepala bagian di bawahnya tidak ikut terlibat, sehingga tidak merasa bahwa perencanaan itu adalah milik mereka bersama. Karena perencanaan hanya dibuat oleh manajer dan merupakan otoriter, maka pada waktu pelaksanaannya orang akan mengatakan silakan dikerjakan bos, tapi dia tidak ikut bertanggung jawab. Jadi harapannya dengan melibatkan anggota, maka keberhasilan suatu perencanaan menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian kurang efektifnya hambatannya antara lain karena kurang koordinasi antara atasan dan bawahan atau antara bagian satu dengan bagian yang lain, sehingga perencanaan tidak bisa berjalan. Kemudian keterbatasan sumber daya otomatis, keterbatasan modal, kemampuan untuk bernegosiasi, berkolaborasi, berintegrasi dengan sumber-sumber yang lain itu memungkinkan suatu badan usaha atau suatu pelayanan kesehatan bisa semakin survive. Kemudian karena biasanya di suatu institusi pemerintah ada Kasubag perencanaan, di tingkat puskesmas ada Kasubag TU yang ikut bertanggung jawab menyusun perencanaan, walaupun harus dimotori oleh kepala puskesmas dan diikuti oleh seluruh anggota. Namun kalau bagian penyusunnya, motor penggeraknya itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan terjadi penyusunan rencana yang lamban. Kalau terjadi penyusunan perencanaan yang lamban, maka programnya pun akan berjalan lamban juga. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Masih ada waktu 25 menit lagi. Kita bisa bersama-sama untuk belajar bersama. Kami modalnya adalah pengalaman lapangan yang harus sabar menghadapi segala macam orang untuk bersama-sama menyusun perencanaan. Demikian waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Sangat luar biasa ini kalau kita simak
merupakan kita dapat banyak ilmu, kemudian kita juga jadi lebih tahu mengenai perencanaan, kemudian komponen-komponennya dan bagaimana sebuah perencanaan itu dibuat dan mampu laksana. Nah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk mahasiswa ya dari Stikes Ngesti Waluyo atau dari Universitas IFET. Jika ada yang akan bertanya, punya pertanyaan, ini mumpung Bapak ini Pak Mas Ruhi ini kebetulan juga beliau ini praktisi, jadi saya yakin kalau jawaban-jawaban beliau ini akan sangat aplikatif gitu ya, akan banyak bercerita mengenai bagaimana kondisi di lapangan, kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada itu mampu diselesaikan. Silakan untuk mahasiswa, ada yang ingin bertanya secara langsung, mohon open kamera atau open video. Atau jika memang punya kendala terhadap sinyal, bisa lewat chat ya. Diketik di chat, kemudian nanti akan saya bacakan. Mungkin saya ingin bertanya nih Bu Aruf. Monggo Bu Linda. Mohon izin Pak Mas Ruhi. Ini kenapa saya ingin bertanya itu karena sepertinya dari contoh-contoh yang Pak Mas Ruhi sampaikan itu ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau mohon maaf, ini kalau berdasarkan pengalaman Pak Mas Ruhi, sebuah perencanaan organisasi itu dalam sebuah organisasi itu kalau tadi perencanaan sudah bisa dilakukan evaluasi. Nah, dalam kenyataannya sebuah perencanaan yang sudah direncanakan dalam organisasi, ketika memang evaluasi itu dilakukan, terus apakah perencanaan yang sudah ada misalnya dalam visi atau misi itu bisa dilakukan perubahan yang cukup signifikan gitu Pak? Atau harus dengan prosedur tertentu gitu Pak Mas Rugi? Misalnya kayak situasi pandemi seperti ini mungkin banyak sekali perencanaan sebuah lembaga atau organisasi yang kemudian seperti bermanuver seperti itu untuk mensiasati kondisi yang ada. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Mas Wiki itu seperti apa gitu adanya perubahan perencanaan itu apakah bisa sangat signifikan atau berproses atau tergantung dari situasi. Nah, demikian Pak Mas Wiki. Ini saya penasaran juga nih. Matur nuwun Pak Mas Wiki. Iya, di dalam kenyataan memang seorang pemimpin suatu organisasi itu harus tanggap dalam situasi apapun, kemudian harus bisa memprediksi masa depan suatu organisasi tersebut. Kasus pandemi itu gambaran yang sangat dramatis, bukan hanya di tingkat kabupaten maupun di tingkat puskesmas atau provinsi, tetapi tingkat nasional pun begitu. Sehingga program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, banyak hal yang di-cancel, ditunda, kemudian anggarannya dialihkan ke anggaran pencegahan COVID, termasuk imunisasi COVID. Sehingga banyak program-program yang prioritas kedua, ketiga, jadi bukan yang prioritas pertama, pasti akan di-cancel dengan sendirinya. Kalau dalam tatanan dari pusat biasanya menggunakan berapa persen yang di-cancel, tetapi akan lebih bagus pada waktu memangkas anggaran yang di-cancel tersebut harus dimusyawarahkan dengan para pelaksana-pelaksana di tingkat organisasi tersebut. Bukan hanya masalah itu, tetapi pada waktu kita mempunyai program-program yang misalnya atas permintaan stakeholder pemangku kepentingan, misalnya menghendaki suatu program yang sebetulnya tidak ada, maka kita harus bisa menyisipkan suatu program dengan program yang sudah ada tanpa mengurangi mutu dan bobot program yang sudah disiapkan. Jadi kita harus bisa mensiasatinya dengan baik. Jadi kasus
yang COVID ini dengan sendirinya memang banyak program, terutama program fisik. Program fisik misalnya pembangunan gedung pasti akan ditangguhkan di dalam tahun 2021 karena anggarannya difokuskan kepada pelayanan COVID-19. Jadi seperti itu. Apakah itu mempengaruhi hasil? Saya bilang kalau itu prioritasnya adalah harus dipilih secara cermat mana yang bisa ditangguhkan. Dengan sendirinya pelayanan pengobatan yang lain tidak mungkin ditangguhkan kan. Jadi walaupun ada COVID, pelayanan pengobatan yang lain tetap harus bermutu dan berjalan dengan baik. Justru dengan adanya COVID, maka pelayanan pengobatan yang lain menjadi semakin bertambah karena kasus COVID-nya itu sendiri. Jadi itu adalah respon, termasuk dinas-dinas terkait pun oleh dinas terkait di tingkat kabupaten mestinya dilakukan suatu koordinasi dan integrasi. Untuk melaksanakan peningkatan cakupan pelayanan imunisasi dengan sendirinya tidak mungkin puskesmas bisa melaksanakan sendiri. Jadi sebagai contoh misalnya dinas kesehatan berintegrasi dengan polisian, berintegrasi dengan Kodim, berintegrasi dengan organisasi sosial misalnya Muslimat, dengan organisasi Aisyah untuk melaksanakan pelayanan imunisasi di dalam penggerakannya untuk lebih mudah dan berintegrasi dengan unit-unit pendidikan yang mempunyai tenaga yang bisa melakukan vaksinasi. Jadi ada banyak program yang di-cancel, kemudian ada banyak program yang direnovasi untuk menuju prioritas masalah utama yang harus dilakukan. Dan itu menjadi tanggung jawab pemimpin organisasi. Jadi kalau diserahkan langsung kepada Subag Umum Perencanaan di bawah sekretaris, itu kelihatannya akan sangat sulit karena untuk memangkas suatu program dalam satu dinas itu pun akan terjadi masalah. Misalnya di suatu dinas ada 4 bidang. Untuk mengurangi salah satu program di satu bidang, maka akan terjadi konflik. Nah, itu peran pimpinan itu menjadi sangat penting untuk menjelaskan bahwa adanya perubahan-perubahan lingkungan eksternal itu membuat kita harus memfokuskan kepada masalah yang sedang terjadi dan sifatnya urgent. Makanya di dalam penentuan masalah ada indikator besar masalah, urgensi, kemudian bisa tidaknya dilakukan. Disitulah urgensi yang harus dikedepankan. Sehingga diharapkan semua bidang yang punya program akan diajak diskusi dan akan legowo waktu dipangkas. Tapi kalau hanya langsung, ini menurut instruksi pemerintah daerah, anggaran dikurangi 80% untuk program COVID. Kalau dinas kesehatan nggak ada masalah karena yang mengerjakan adalah dinas kesehatan. Cuman mungkin bengoknya atau berteriaknya, siapa yang akan mengerjakan? Dia harus melakukan perubahan strategi perencanaan lagi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi memang manajemen itu ya ilmu, ya seni, ya juga hubungan antara manusia. Ya, kalau orang Jawa mengatakan momong. Matur nuwun Pak Mas Rudi. Ya mudah-mudahan ya. bisa dipahami. Oke, ini Ya. kebetulan ini mahasiswa juga ada yang bertanya. Bapak, saya bacakan dari Gracioyas. Bapak izin bertanya, apa hambatan dalam melakukan perencanaan? Hanya itu Pak pertanyaannya, apakah adakah hambatan dalam melakukan suatu proses perencanaan? Iya, betul. Ya ada. Jika manajer tidak paham mengenai manajemen, itu hambatan yang sangat besar. Kemudian kalau hambatan berikutnya, kalau karyawan yang diajak atau sub bidang yang diajak menyusun rencana juga egois, mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi, itu juga hambatan.
Karena manajemen hubungan manusia itu kan mengharapkan bahwa adanya keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan. Kalau kita hanya mementingkan kebutuhan organisasi, itu kan seperti manajemen fisik, bahwa karyawan adalah mesin atau pabrik, padahal manusia itu adalah orang yang punya kepribadian, punya minat, punya bakat. Jadi kita harus memperhatikan. Jadi kalau kita punya karyawan yang tidak punya pandangan di dalam pelayanan yang sama, memang akan menjadi sulit. Oleh karena itu, seorang pemimpin suatu unit pelayanan sekecil apapun, dari awal suatu kegiatan harus memberitahu. Akan lebih bagus lagi jika seorang, misalnya Anda adalah lulusan Adminkes misalnya, kemudian dilantik menjadi kepala puskesmas. Maka langkah pertama harus mengenalkan diri kan, kemudian menjelaskan organisasi yang dipimpin itu. Kemudian perlu penjajakan apakah semua anggota organisasi paham tujuan organisasi yang panjenengan pimpin. Kadang-kadang tidak, mereka pokoknya saya kalau diperintah berangkat, kalau tidak, tidak. Nah itu kan akan sulit. Jadi kita harus melakukan analisa motif mereka bekerja, nilai-nilai norma yang dia anut di dalam bekerja, kemudian tujuan dia bekerja, memahami tidak apa yang menjadi tujuan suatu perusahaan tersebut atau puskesmas tersebut. Jadi hambatan terbesar adalah tadi pertama, di samping pemimpin yang otoriter, karyawan yang egois, karyawan yang hanya mementingkan diri sendiri, itu juga menjadi suatu penghambat. Kalau anggaran tergantung kemampuan negosiasi dan kemampuan untuk mencari peluang. Jadi kalau pemimpin perusahaan itu pintar, maka peluang bisa dicari. Dan kami yakin bahwa saya selama melakukan suatu aktivitas program tidak pernah ada kendala keuangan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada, bisa melakukan apa. Jadi jangan dipaksakan, tetapi kita kan memang harus realistis. Jadi keuangan itu harus realistis. Jadi jangan dipaksakan. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menurunkan total fertility rate. Cara yang bisa dilakukan ada beberapa, misalnya KB bisa menggunakan jangka panjang maupun jangka pendek. Jika kita menggunakan jangka panjang, misalnya dengan vasektomi, tubektomi, maka biaya per orangnya sekitar 4-8 juta. Jika kita mengandalkan dari pasien tidak memungkinkan, kita minta dari BPJS tidak memungkinkan, kalau kita minta dari pemerintah daerah belum tentu dapat. Maka kita menggunakan alternatif yang lain. Jadi budget itu menjadi penghambat, namun demikian kita juga harus mencari yang bisa realistis dengan budget yang ada mana. Dengan perkembangan kemampuan manajemen dan kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa melakukan suatu aktivitas dengan budget yang ada, maka stakeholder yang ada toh juga akan melakukan evaluasi. Misalnya sebagai contoh, misalnya kenapa di suatu wilayah itu angka pernikahan dininya kok tinggi? Karena kita akan jelas penyuluhan akan sulit karena biasanya di daerah terpencil. Kita kan harus mencari faktor-faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebabnya berkaitan dengan dia sudah tidak sekolah dan nganggur dan sebagainya, maka kalau intervensinya hanya penyuluhan, nonsen bisa dikerjakan. Jadi kalau kita membuat perencanaan, meningkatkan usia pernikahan di suatu wilayah, tetapi keliru pada waktu menyusun rencana, faktor penyebabnya keliru. Jadi faktor penyebabnya yang sebenarnya, kalau anak sekolah itu paling tidak tamat, misalnya sekolah SMK, paling tidak tamat SMK 18 tahun, maka menikahnya nunggu setelah 18 tahun. Tapi kalau sekolah di situ hanya usia 12, usia SMP, maka pada waktu usia 16 tahun sudah lulus dan tidak ngapa-ngapain, disuluh kayak apapun,
karena dia tidak ngapa-ngapain. Kalau ada yang mau menghamili kan sudah susah. Jadi faktor penghambat di samping manpower, human resources dari perencana, kemudian kemampuan dari manajer, termasuk otoritas apa tidak mau mendengar enggak usulan-usulan dari bawah. Jadi yang dimaksud dengan otoriter pimpinan bukan hanya tidak bisa mendengar dari anggota organisasi, tetapi juga mendengar dari masyarakat. Sebetulnya apa sih yang terjadi di masyarakat sampai terjadi pernikahan dininya banyak. Nah, kalau mau mendengarkan kan akan tahu persis penyebabnya. Kalau tahu persis penyebabnya, dengan sendirinya pada waktu menyusun perencanaannya akan baik. Jadi tidak ada kendala. Nah, itu mungkin secara lengkap tadi sudah kami sidir dari beberapa ahli. Aplikasinya di lapangan seperti itu. Sehingga seorang pemimpin organisasi itu harus peka terhadap informasi di bidang kesehatan, di bidang manajemen, di bidang perilaku organisasi, hubungan antar manusia, supaya pada waktu menyusun perencanaan bisa difahami dan menjadi perencanaan yang disepakati dan menjadi perencanaan yang menjadi milik kita bersama dalam satu organisasi. Syukur masyarakat ikut terlibat di dalam memecahkan masalah tersebut. Sehingga ada beberapa pemecahan masalah yang harus melibatkan masyarakat menggunakan metode Delphi misalnya, nanti akan dibahas dalam pertemuan tersendiri, agar program kesehatan itu bukan hanya merupakan programnya pemerintah, tetapi juga merupakan kebutuhan dari masyarakat. Sementara ini kadang-kadang orang menganggap itu kan karpe petugas. Nah, itu kan. Jadi perencanaan sering terjadi kegagalan. Mohon maaf agak sedikit mengelantur, tapi nggak apa-apa, waktunya masih cukup banyak. Oke. Ini mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ini Pak, tapi mungkin sudah sebagian besar terjawab oleh Bapak di jawaban kali ini, yaitu dari Zaif menanyakan mengenai kenapa dalam perencanaan organisasi sering mengalami kegagalan. Nah, mungkin kurang lebihnya sama nih Pak jawabannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari Agesta menanyakan istilah atau terminologi dari apakah perencanaan strategi dan perumusan strategi itu sama atau berbeda Pak, dan apa hubungan keduanya. Mungkin begini Pak, monggo Pak dijawab. Bagus. Mahasiswa yang ingin maju, nanti ada materi tersendiri mengenai perencanaan strategis. Pendekatannya adalah pendekatan strategis untuk melihat apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi pendekatan strategis ada di dalam perencanaan strategis. Kemudian manajemennya adalah manajemen strategis. Jadi manajemen strategis sebetulnya seperti manajemen pada umumnya, cuma perencanaannya lebih menekankan pada perencanaan strategis. Saya nggak akan bahas di sini mengenai perencanaan strategis lebih lengkap sesuai dengan pesanan sponsor. Secara umum saja dulu, Pak Uji. Berarti harus diagendakan lagi nanti, perlu diagendakan lagi. Ini karena nanti panjang ya Pak, nanti kalau dijawab singkat itu tidak akan rangkumannya saja tidak selesai gitu ya. Saya bersyukur mahasiswanya kerso bertanya, berarti ada sedikit banyak yang nyantel. Kalau diem aja gitu, orang Jawa itu kok diem masih perawan ya, kan susah. Jadi, itu memang menjadi kendala kita bersama ya Pak, kita semua sebagai dosen nih saat online begitu kadang mahasiswa juga mematikan kamera, kita tidak tahu jadi memperhatikan atau tidak, tapi ya betul. Aktif. Jadi hambatan kita di dalam pembelajaran jarak jauh itu
fungsi-fungsi afektifnya nggak kelihatan. Paling nanti melihat kognitif pada waktu ujian semester. Itu pun juga ujiannya checkpoint. Kita perubahan perilaku mahasiswa waktu menerima mata kuliah itu dalam posisi tidur, posisi diam, apa posisi memperhatikan tidak tahu. Jadi ada kesulitan hambatan. Ya, inilah kenyataan yang harus kita lakukan di era pandemi. Namun kita tetap harus bersyukur bahwa kita bisa melakukan pembelajaran mensiasati situasi. Nah, ini adalah merupakan perubahan perencanaan. Jadi perencanaan sesuai dengan situasi. Jika terjadi pandemi, maka online-nya jalan. Nanti yang memang harus offline, ya harus offline misalnya. Barangkali untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dibutuhkan banyak PR pribadi, perorangan, agar mereka itu bisa melakukan latihan-latihan. Namun demikian, dosennya yang kewalahan mengoreksi seluruh mahasiswa. Waktunya tidak memungkinkan. Tapi kalau di dalam offline, kan bisa satu orang maju, kelompoknya disuruh menjawab gantian, jadi lebih mudah. Ya memang berarti bukan cuma saya yang mengalami hambatan di dalam pembelajaran. Tapi kita harus nikmati kenyataan yang seperti ini. Mudah-mudahan lulusannya tetap bagus dan handal. Amin. Amin. Saya ada lagi? Sepertinya cukup Bapak, ini tidak ada yang masih 10 menit. Oke, di tempat saya 4 menit karena 4 menit. 10 ini kebetulan ada kuliah juga. Mungkin kita tutup dengan foto bersama, Bapak. Foto dulu. Saya minta tolong untuk di monggo sekalian mahasiswa Bu Arum dipersilahkan. Ini yang mungkin lagi rebahan, silahkan ini dulu bisa open dulu, kamera, open kamera sebelum open kamera, nyisir rambut, ganti baju. Nah, itu baru nongol Pak. Tuh, kalau nggak diminta itu kadang suka malu-malu, nggih. Pak Mas Ruhi, mohon maaf, ini sekalian nunggu yang lagi sisir rambut ini, nggih. Kalau memang perencanaan ini nanti berkaitan dengan leadership, nggih, kalau tadi saya leadership, terus kemudian pengembangan tim ya. Nanti Bu Erma bisa, nanti mahasiswanya bisa digerakkan. Nanti insya Allah tanggal 12 kita ada acara webinar temanya Inspiring Leadership dengan beberapa pimpinan organisasi yang rencananya baru on confirm ini Bu Erma. Nanti ada pimpinan dari Direktur PKBI Jawa Tengah dan Ketua Markas PMI Kota Semarang. Nah, nanti saya persilahkan nih buat seluruh mahasiswa ataupun dosen ya. Jadi nggak cuma admin saja, yang lain boleh ikut gratis, pokoknya tinggal join aja. Iya, terima kasih. Nanti semoga bisa meningkatkan kemampuan dalam perencanaan ya Pak. Ini kalau ngomongin perencanaan panjang ini nih. Nanti bisa belajar dengan leader-leadernya nih. Termasuk mantan leader juga nih Pak Mas Ruhi juga ini. Yang berpengalaman. Saya itu anggota PANG. PANG itu apa Pak? Ini pensiunan. Oh, pensiunan. Nih Pak Mas Ruhi menciptakan suasana menjadi semakin ini ya. Melek gitu ya Bu Arum siang hari ini. Iya, jadi nggak ngantuk ini Pak. Yuk silahkan. Mari kita. Masih ada yang tertutup itu. Iya, silahkan dibuka, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, mari. Jodoh ya di sini. Mari kita foto bersama. Baik, sesuai dengan hitungan saya. 1, 2, silakan tampilkan senyum terbaik. 3. Oke. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini kosong semua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Bu Lindra. Saya rasa sudah tertangkap semua, tertangkap kamera.
Kasih loh Bu. Sami-sami Bu Erma. Sami-sami Bu Erma, matur nuwun sangat ini Bu Erma, Pak Mas Ruhi, Jadi, makasih. Matur nuwun Pak Mas Ruhi, Bu Erma. Monika. Bu Monika. Oh, selamat sore. Mohon Baik, maaf. ya saya tutup ya. Sekian perkuliahan kita, kuliah gabung kita sesi 3 pada kesempatan kali ini. Nanti sesi 4-nya tanggal 12 ya. nggih, hari Selasa nggih, berarti Kamis ya, tetap Kamis. oh, hari Kamis nggih, Kamis. Iya, terus tanggal 12 hari 19. Oh, 19. Ya. Soalnya ini di 18 poster apa? yang terbarunya 19. itu tanggalnya poster terbaru itu 19 November, harinya Selasa. Harusnya Kamis nggih. Itu Selasa. Oh, iya. Nggih, nggih. Baik, Ya. tanggal 19 untuk Oh, 18 ya Bu ya. sesi keempat. Oh, 18 ya hari Kamis, jamnya sama 12.30. Dan itu merupakan sesi terakhirnya Pak, sesi pamungkas, nanti kita bahas mengenai evaluasi. Oke, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kemudian ada yang perbuatan yang tidak dikehendaki. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erma, Pak Mas Ruhi. Sama-sama, Sehat kasih. selalu. Sama-sama. Seluruh Selamat peserta. sore. Sehat Selamat selalu. beraktivitas Mohon kembali. diri. Oke, monggo. Silakan mahasiswa yang ingin live, saya persilahkan. Izin live Bu Arum. Ya, monggo. Izin.